Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Putri Andini dari semester 6 kelas A2, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan kurikulum KTSP. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliantina. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk PAUD atau yang lebih sering disebut dengan KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Cara mengembangkan KTSP. Dalam melakukan pengembangan KTSP, harus memperhatikan yang pertama keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, karakteristik lembaga, misalnya lingkungan, sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Dalam pengembangan KTSP harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan KTSP seperti berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak termasuk kebutuhan khusus. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual, mencangkup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak, memperhatikan tingkat perkembangan anak, mempertimbangkan cara anak belajar, holistik dan integratif, belajar melalui bermain, memberi pengalaman belajar, dan memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial dan budaya. Cara menentukan materi pembelajaran. Materi berisi konsep-konsep yang akan dikenakan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh satuan PAUD. Untuk menentukan materi pembelajaran, yaitu melakukan analisis setiap kompetensi dasar, temukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap kompetensi dasar, jabarkan dari setiap materi yang ada pada kompetensi dasar, kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi, misi, dan tujuan lembaga, kearifan lokal, dan keunggulan lembaga. Cara mengembangkan materi pembelajaran. Contoh program pengembangan materi pembelajaran kurikulum PAUD. Di sini saya mengambil contoh salah satu program pengembangan yaitu nilai agama dan moral. Untuk kompetensi yang dicapai yaitu 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Untuk materi pembelajaran, usia 2-3 tahun bersyukur terhadap dirinya, untuk usia 3-4 tahun bersyukur terhadap dirinya, merawat tanaman dan binatang ciptaan Tuhan, untuk 4-5 tahun bersyukur terhadap dirinya, merawat tanaman dan binatang ciptaan Tuhan, dan bersyukur terhadap lingkungan, atau teman, orang tua, dan guru. Untuk usia 5-6 tahun, bersyukur terhadap dirinya, merawat tanaman dan binatang ciptaan Tuhan, bersyukur terhadap lingkungan atau teman, orang tua, dan guru, dan saling menghargai atau sikap toleransi. Sekian presentasi dari saya mengenai penyusunan kurikulum KTSP. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.